Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu supaya perenungan kami hari ini sungguh-sungguh bisa menyentuh hati kami lagi. Kami tahu dunia ini adalah dunia yang terus berjalan dan akan menuju kepada akhirnya. Tapi Tuhan, kiranya kehidupan kami yang sementara ini tidak berlalu sia-sia. Kami rindu, kami punya hidup yang bermakna. Bermakna bukan karena semua hal yang bisa kami kerjakan, tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Dan bawalah kami menjalani setiap panggilan kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Sentuhlah hati kami dengan firman-Mu dan kiranya Tuhan yang berkarya di tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, saya melanjutkan perenungan dari kitab Wahyu. Mari kita membuka dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita membuka Wahyu pasal 6. Kita melanjutkan eksposisinya dari ayat 1 sampai 8 dulu saja. Sebetulnya ini bagian yang sangat sulit, jadi 8 ayat pun berat sekali, tapi mari kita coba jalani dan kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Mari kita merenungkan Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kita baca bagian ini per 2 ayat ya. Saya baca 2 ayat pertama, Bapak Ibu 2 ayat berikutnya, nanti bergantian sampai ayat ke-8. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Sampai sini perenungan firman Tuhan. Ya, hari ini kita membahas mengenai 4 penunggang kuda dari kitab Wahyu. Saya mungkin bisa katakan ada banyak gambaran-gambaran yang asing sekali bagi setiap kita. Apalagi 4 penunggang kuda ini warnanya merah, ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau kuning. Itu gambaran yang kalau kita bayangkan apa maksudnya, kita langsung tidak paham gitu ya. Kalau anak sekolah minggu lihat kayak gini, langsung anak sekolah minggu akan bayangkan kuda yang lucu, berwarna-warni, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah gambaran yang sangat sebetulnya menunjukkan kengerian di tengah-tengah dunia yang terjadi. 4 penunggang kuda. Ada satu poster yang boleh ditampilkan dulu, 4 yang tadi saya minta tolong. Nah, ini adalah satu film yang dirilis, kalau nggak salah saya 2016 ya. X-Men Apocalypse. Boleh saya tahu ada yang pernah menonton film ini? Oh ada beberapa ya. Mungkin udah lupa juga. Atau mungkin Bapak Ibu nontonnya film Alkitab semua. Ya, ini film X-Men Apocalypse. Satu seri dari film X-Men, dan di situ kalau Bapak Ibu melihat yang paling belakang, yang paling besar, itu digambarkan namanya main villainnya itu sebagai dewa dari, katakanlah dia dari Mesir gitu katakanlah ya. Di ceritanya En-Sabah-Nur namanya. Nah kemudian di dalam dia mau ada di dunia, dia berusaha
mau menghancurkan dunia ini, mau membuat tatanan dunia yang baru, dan di situ dipakai gambarannya dia itu sosok dewa yang selalu muncul dalam mitologi. Nanti di dalam film itu ada sedikit cuplikan gitu ya, di trailernya ada juga dikatakan siapa ini dewa waktu mereka lagi nih pasukan X-Men ini lagi menerka-nerka siapa musuhnya. Mereka langsung menemukan, oh ini ternyata pernah ada di mitologi. Ternyata ini dewa. Pernah disebut sebagai Ra, atau pernah disebut sebagai Krishna, pernah disebut sebagai Yahweh. Kata filmnya gitu ya. Jadi ini di filmnya, saya bukan ngarang-ngarang. Tapi film trailernya menyebutkan seperti itu. Siapa musuh kita? Ini pernah muncul di berbagai mitologi. Ra, Krishna, Yahweh. Dan satu hal yang paling mencolok adalah dewa ini selalu punya 4 ajudan. 4 ajudan ini yang disebut sebagai The Four Horsemen. 4 penunggang kuda. Nah di situ kalau Bapak Ibu lihat ada banyak tokoh, ini campuran ya. Ada tim X-Men, ada beberapa tokoh-tokoh lain yang menjadi bawahan kaki tangannya si villain ini, Ensabahnur ini. Tapi ini adalah sebuah, ya tentu saja improvisasi Hollywoodnya banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan berharap bisa menemukan cerita Alkitab di sini. Tapi ini mitologi yang terkenal sekali dari zaman dulu. Bagaimana seorang yang dianggap dewa punya kaki tangan yang akan membawa malapetaka di tengah dunia. 4 horsemen, 4 penunggang kuda mewakili malapetaka di dunia. Apa aja malapetakanya? Yang pertama, yang tadi kita baca ya, kalau kita baca ini kan diwakili dari 4 materai. Tapi di dalam mitologi, banyak mitologi percaya yang pertama itu malapetakannya tentang penyakit. Yang kedua tentang perang. Yang ketiga tentang kelaparan. Dan keempat tentang kematian. Ini mewakili dari malapetaka dunia yang dibawa oleh 4 penunggang kuda. Nah ini kan mitologi ya, tapi ternyata di Alkitab memang menggunakan gambaran ini juga. Karena Rasul Yohanes waktu itu di dalam melihat sebuah penglihatan yang Tuhan tunjukkan. Boleh ditutup saja ini, posternya sudah cukup supaya kita tidak salah fokus. Rasul Yohanes menggunakan gambaran ini dan kemudian dia mau menunjukkan apa yang terjadi di tengah dunia. Tapi sebelum kita melihat 4 materai pertama hari ini atau 4 penunggang kuda, apa sih sebetulnya sudah terjadi di dalam gambaran sebelumnya? Saya akan ulang terus bahwa pasal yang tidak pernah boleh kita lewatkan di dalam kitab Wahyu ini adalah pasal 4 dan pasal 5. Kenapa? Karena pasal 4 dan pasal 5 ini jadi sebuah cerita pengantar untuk melihat semua apa yang terjadi di dalam kelanjutan dari kitab Wahyu. Pasal 4 menunjukkan bagaimana sosok Tuhan Allah gitu yang bertahta, dan di situ dia bertahta atas segala sesuatu, segala ciptaan gitu ya. Semua 24 tua-tua dan 4 binatang sujud kepada Tuhan. Ini gambaran surga ya, di surga semuanya kayak gitu, Tuhan disembah oleh seluruh makhluk ciptaan. Ayat pasal 5-nya menyatakan Tuhan yang disembah itu kemudian membuka satu gulungan kitab. Diberikan satu gulungan kitab. Awalnya Rasul Yohanes melihat siapa yang bisa membuka gulungan itu. Akhirnya Tuhan menyatakan diri, anak domba yang disembelih itu yang bisa membuka gulungan kitabnya. Apa sih maksudnya semua ini? Singkat cerita, itu kan sudah kita bahas ya minggu lalu. Saya rangkumkan, gulungan kitab itu adalah semua hal yang terjadi di dalam dunia ini. Seluruh alam semesta ini, itu semua tercatat di dalam seluruh gulungan kitab itu. Dan sekarang siapa yang bisa membuka, siapa yang bisa membuat semua itu terjadi. Dan di situ kita lihat gambarannya Tuhan Yesus sendiri yang mengizinkan semua hal di dunia ini terjadi. Nah begitu dibuka, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi ketika Tuhan mengizinkan gulungan kitab itu dibuka. Yang terjadi adalah hari ini kita lihat dulu 4 penunggang kuda itu dipanggil keluar. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Hari ini saya akan bahas dulu penjelasannya satu persatu, baru nanti terakhir disimpulkan sebagai aplikasi kita untuk kehidupan gereja Tuhan hari ini. Karena kalau saya bagi
pembahasan aplikasi nanti takutnya kita sudah hilang di tengah jalan. Tapi supaya kita bisa ikuti alur argumennya ya. Oke, kita mulai dari materai pertama. Kita akan bagi pokoknya 4 materai. Sudah cukup segitu aja struktur khotbah hari ini. 4 materai dan nanti aplikasinya apa. Materai pertama, ini bicara tentang penaklukan. Apa yang terjadi? Rasul Yohanes kemudian melihat sebuah gambaran di surga. Ada seekor kuda putih. Penunggangnya membawa busur, ada mahkota gitu ya. Nah ini kita mungkin gambarannya kuda putih. Baik atau jahat ya, kita pikirnya baik atau jahat. Saya langsung rangkumkan. Banyak penafsir berusaha menafsirkan. Ada yang bilang ini Yesus. Kenapa? Karena nanti di Wahyu 19, Yesus itu digambarkan dia menunggangi kuda putih. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang bukan Yesus. Kenapa? Soalnya ini nanti masa Yesus materai pertama Yesus, materai 2, 3, 4-nya kok tadi kayaknya kejahatan semua gitu ya, jahat semua gambarannya. Aneh gitu. Jadi saya langsung simpulkan ini adalah sebuah gambaran tentang militer, ambisi manusia yang penuh dengan penaklukan. Ini bukan mewakili Yesus, bukan mewakili langsung kepada antikristus tertentu, figur tertentu, tapi ini adalah menggambarkan materai pertama ini, dunia kita yang penuh dengan ambisi. Kenapa ini penting? Karena kita harus paham, Wahyu ini mau menyampaikan pesan bahwa dunia kita sedang berjalan di dalam semua gambarannya, dari Yesus datang pertama sampai Yesus nanti akan datang kedua. Sekarang kitab Wahyu mau jelaskan apa yang ada di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahnya kitab Wahyu mau katakan dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang atau bangsa-bangsa yang haus akan ambisi dan penaklukan. Ini yang terjadi di dunia. Jadi waktu kita merenungkan kitab Wahyu, kita jangan terjebak untuk mencari tahu. Aduh, ini apa ya? Siapa ya yang dimaksudkan ya? Atau mungkin kita pernah punya dapat cerita-cerita gitu ya. Oh, lihat tuh, ada microchip 666 dari kitab Wahyu gitu ya. Wahyu pasal berapa itu ngomongin 666. Langsung kita bilang, ini barcode di mana barcode di belakang HP, di mana segala macam. Terus dan lihat angka itunya ada 3 garis yang tidak ada angkanya gitu ya. Saya pernah juga kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman pribadi juga. Saya pernah ketakutan dan bahkan gak mau beli sesuatu barang karena merasa, wah ini kitab Wahyu ini 666. Tapi gara-gara itu saya jadi baca kitab Wahyu terus-menerus Bapak Ibu. Zaman saya SMP kalau gak salah, SD SMP, saya baca kitab Wahyu terus bisa berulang-ulang kali. Ngerti gak ngerti baca dulu. Tapi di situ baru saya sadar belakangan, salah cara baca. Karena kitab Wahyu bukan ditujukan untuk kita menerka-nerka. Apa ini ternyata apa yang sudah terjadi. Misalnya 666. Jangan-jangan ini antikristus tertentu. Oh dulu pernah memang. Kaisar Nero di zaman itu pernah diatribusikan dengan 666. Karena angka Nero itu nanti kalau dikasih gramatika angka-angkanya semua ternyata jadi 666. Atau mungkin Bapak Ibu pernah itu juga ya waktu kemarin COVID. Ada yang berusaha menggunakan corona gitu. Terus angkanya abjadnya dicocok logikan. Akhirnya berapa tambah berapa. Jadi 666. Wah, luar biasa memang kreativitas orang Indonesia. Bukan. Ini bukan tentang sebuah gambaran yang terkunci di satu zaman. Ini mau menyatakan bahwa dunia ini akan selalu penuh dengan penaklukan. Dunia ini akan selalu penuh dengan sebuah ambisi. Tuhan mau menyatakan waktu dia membuka gulungan kitab itu, Tuhan mau nyatakan dunia ini akan selalu dikuasai dengan ambisi. Ambisi seperti apa? Digambarkan dengan kuda putih. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nuansanya adalah dunia yang selalu berusaha jadi pemenang. Tapi masalahnya pemenang ini bukan pemenang sejati. Kenapa? Ini bukan Kristus, ini bukan kemenangan dari Kristus. Di sini gambarkan seekor kuda putih. Kita mungkin berpikir putih kan suci gitu ya, kita langsung cocok logikan. Putih kan suci, bagus gitu, mungkin Kristus suci. Tapi gak kesana gambarannya, karena
ini adalah malapetaka. Dan orang yang dikaruniai memegang panah, kepadanya ini disebut sebagai panah dan punya mahkota. Nanti di Wahyu pasal 19, Kristus digambarkan dengan cara yang berbeda. Dia memang menunggang kuda putih, tapi di Wahyu 19 bukan kuda putih dengan memegang mahkota. Ada gambaran yang berbeda. Jadi agak keliru ketika kita langsung mencocokkan ini dengan Kristus. Memang ada penafsir-penafsir yang langsung mengatakan seperti itu ya. Tapi kita ambil posisi di mana ini adalah sebuah zaman yang selalu penuh dengan ambisi dan berusaha menang. Menangnya pakai gambaran putih, gambaran panah, gambaran mahkota. Sepertinya kok menangnya dengan cara yang baik, yang benar. Tapi ternyata justru inilah cara dari, katakanlah, cara kerja iblis menggunakan zaman untuk bisa menipu banyak orang. Ini adalah sebuah imitasi atau gambaran kemenangan palsu yang mau disampaikan dunia. Dunia yang selalu berusaha memberikan narasi, ayo harus jadi pemenang. Ayo harus dapat mahkota dan sebagainya. Semuanya akan membawa kita untuk punya narasi yang sama dengan si kuda putih ini, penunggang kuda putih ini. Di dalam konteks historisnya, mungkin pembaca mula-mula bagian ini akan langsung mengingat, oh dulu tuh pernah ada satu kaum namanya kaum Partia. Kaum Partia itu tahun 62 Masehi, zaman itu mereka jadi satu-satunya atau mungkin salah satu kaum yang berhasil melawan Romawi yang berkuasa waktu itu. Ini kaum Partia yang sangat terkenal untuk bisa mengalahkan kekuasaan terbesar waktu itu. Dan mereka memang sering pakai gambaran putih. Nah jadi waktu kita lihat gambaran ini, putih, menang, mahkota, ini dalam konteks awalnya mereka punya gambaran, oh ini seperti kaum Partia gitu ya. Tapi pesan teologisnya apa bagi setiap kita? Pesan teologisnya adalah, ini adalah zaman yang selalu haus dengan penaklukan dan ambisi. Zaman yang selalu berusaha membangun kerajaan-kerajaan sendiri dan akhirnya ini akan menjadi zaman yang membawa dunia ini pada kehancuran. Ini sedikit refleksi bagi kita ya. Banyak dari kita pun mungkin hidup di dalam sebuah pengejaran demi pengejaran yang ambisius. Bukan berarti gak boleh punya ambisi sama sekali tentu saja. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ambisi yang tidak sehat dan bahkan menggunakan segala cara untuk menaklukkan, bahkan kehilangan kemanusiaan kita untuk kita bisa jadi pemenang nomor satu. Disitulah kita secara tidak sadar sedang mengikuti dari penunggang kuda yang di dalam kitab Wahyu ini gambaran malapetaka di dunia. Tuhan mau hadirkan kerajaannya bukan dengan penaklukan yang seperti ini. Tapi seperti kita sudah lihat di Wahyu pasal 4 dan 5, kemenangan Kristus adalah kemenangan yang selalu diikuti dengan pengorbanan. Pengorbanan dari anak domba. Kita selalu gak boleh lepaskan pengorbanan Kristus. Itulah yang membuat Kristus menang. Masih adakah pengorbanan dalam kehidupan kita? Atau kita sudah menjadi orang-orang yang jatuh di dalam kebutaan? Yang penting aku menang dan punya penaklukan di tengah-tengah dunia ini. Penaklukan apa? Penaklukan dalam berbagai hal, pekerjaan, karir, relasi. Kalau bisa adu debat sama keluarga, sama apapun segala macam gitu ya, sama orang-orang dekat kita, sahabat kita, relasi kita semuanya, begitu bisa menang adu debat, ini kan sebuah penaklukan kecil juga. Tapi justru bagian ini mau ajarkan kuda putih itu, penunggang kuda putih itu adalah tren zaman yang akan membawa malapetaka kalau zaman ini terus dikuasai oleh penaklukan. Ini yang pertama, materai pertama, penaklukan. Masuk ke materai kedua, kita lihat sekarang masuk ke kuda berikutnya ya, kuda yang tentu tidak lucu tapi kuda yang mengerikan. Kuda ini digambarkan seekor kuda lain, ayat 4, kuda merah padam. Kuda merah padam ini maka yang kedua bicara tentang perang. Ya, kita tidak asing dengan gambaran ini. Kuda yang gambarannya tentang perang. Yang pertama tadi penaklukan, yang kedua tentang perang. Ini dua hal yang tidak terlepas tentu saja. Tapi bagian ini kembali memberikan kita sebuah
sebuah penggambaran tentang dunia. Ya kita tidak asing dengan dunia yang penuh peperangan. Kuda putih sebelumnya menyatakan ada penaklukan palsu, kemenangan palsu yang digambarkan di situ. Tapi sekarang bagian kedua mau nyatakan peperangan. Ini adalah perkataan dari Tuhan sendiri di Matius 24. Menjelang zaman akhir, Matius 24 ayat 6 sampai 7 mengatakan deru perang. Kalau engkau mendengar deru perang, mendengar kabar-kabar tentang perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Berarti ini adalah tanda-tanda zaman di mana akhir zaman sudah dekat. Tapi pertanyaannya apakah perang baru terjadi sekarang? Tentu tidak. Dari zaman dulu, dari zaman 2000 tahun yang lalu, perang terus sudah terjadi. Dan ini bukan sesuatu yang akan habis. Dunia ini mau sampai kapanpun akan terus dipenuhi dengan peperangan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan berusaha cari tahu ini perang apa ya? Perang Diponegoro kah? Atau perang apa mungkin yang kita bisa bayangkan. Bahkan perang dunia pertama, perang dunia kedua yang begitu menakutkan waktu itu. Sampai bom nuklir dijatuhkan. Itu pun tidak bisa mewakili satu saja dari semua hal yang disampaikan di sini. Perang ini menjadi sebuah tren zaman yang akan terus terjadi. Perang yang mungkin terjadi baik bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tapi bahkan juga dalam hal yang paling kecil, peperangan itu pun bisa terjadi dalam hal yang paling kecil dalam relasi keluarga kita misalnya, relasi pertemanan kita misalnya. Ketika kita bicara tentang perang, apa yang membuat perang bisa terjadi? Bukankah salah satunya ini bicara tentang kebencian? Kenapa orang bisa perang? Kenapa bangsa bisa perang? Ya kita bisa bicara banyak hal gitu ya, persaingan ekonomi, kita bisa bicara banyak hal. Tapi salah satu yang tidak mungkin terlepas adalah kebencian. Waktu orang bicara persaingan ekonomi, kalau udah ngomongin ekonomi lagi bersaing tapi dipenuhi dengan cinta kasih, gak akan jadi perang bukan? Tapi begitu ada kebencian, perang akan dengan mudah terjadi. Demikian juga dalam kehidupan relasi kita yang paling kecil sekalipun, kakak dengan adik, begitu ada sebuah kebencian kecil, peperangan kecil bisa terjadi, mulai dari adu pendapat, saling senggol, bahkan saling pukul dan lain sebagainya. Semua hal, segala aspek, segala bentuk dan skala yang berbeda-beda bisa menjadi gambaran tentang perang. Ini adalah dunia yang akan selalu kental dengan peperangan. Tapi lebih daripada itu, saya masuk ke ayat 4 lebih jauh ya. Kita lihat ayat 4 ini bukan cuma bicara tentang perang secara umum. Bapak Ibu bisa lihat ayat 4, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Sebilah pedang yang besar. Nah, di sini gambarannya tentang pedang yang besar gitu ya. Tapi pedang yang besar ini unik dibilang pedang yang besar, nanti ayat 8 muncul lagi ada kuda lain yang disebut maut itu nanti membunuh dengan pedang. Sama-sama pedang, tapi yang di dalam ayat 4 ini waktu bicara tentang perang, ternyata ini bukan gambaran tentang pedang yang betul-betul kita bayangkan seperti buat perang. Ternyata ini dalam bahasa Yunaninya, pakai bahasa Yunani makharia. Makharia itu sebetulnya dagger gitu ya, pedang yang gak terlalu besar amat. Seperti ya kalau untuk ukuran pisau dapur ini lebih besar gitu tentu saja, jangan bayangkan pisau dapur. Tapi ini bukan seperti pedang yang terlalu besar sampai harus dengan 2 tangan untuk berperang. Ini memang bisa buat berperang tapi tidak terlalu besar. Tapi gambaran pedang ini dipakai juga untuk menyembelih sebetulnya. Kenapa menyembelih? Kata yang sama, terjemahan ini dipakai untuk menerjemahkan pengorbanan Ishak di Perjanjian Lama. Waktu diterjemahkan ke bahasa Yunani di Septuaginta, diterjemahkan ke bahasa Yunani waktu Abraham mau mengorbankan Ishak, dia menggunakan kata yang sama, makharia ini, makhaira. Ini sebuah pedang yang dipakai sebetulnya untuk pengorbanan. Apa implikasinya?
Ketika bicara tentang perang, ini bukan perang secara umum, tetapi perang yang akan mengorbankan sesuatu. Dan kalau perjanjian lama pakai Ishak, ini berarti perjanjian baru mau menyatakan ini perang yang akan mengorbankan, terutama mengorbankan umat Allah, mengorbankan gereja Tuhan. Jadi bicara tentang materai kedua ini bicara tentang perang. Tapi secara umum ini memang konflik antar bangsa. Tapi secara khusus ini konflik yang akan terus membuat umat Tuhan, gereja Tuhan semakin tertindas. Ini namanya tanda zaman ya Bapak Ibu. Tanda zaman adalah tanda di mana kita akan selalu melihat dari zaman ke zaman bahwa dunia memang berperang. Dan terutama yang akan menjadi korbannya adalah gereja Tuhan, umat Tuhan. Sedikit refleksi, seringkali kita kehilangan aspek korban itu ya, gereja yang menjadi korban. Karena mungkin kita terlalu nyaman di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah mungkin katakanlah Indonesia yang sangat menghargai toleransi beragama. Tapi kita bisa bayangkan gereja-gereja di luar sana, gereja yang mungkin katakanlah di dunia komunis, di pemerintahan komunis, yang mau beribadah saja harus berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Bahkan kita bisa melihat berapa banyak gereja-gereja lain yang menjadi harus martir, banyak martir yang dihasilkan, banyak gereja-gereja yang terus-menerus tertumpah darahnya. Ini memang akan terus terjadi. Tapi mungkin kita perlu sedikit bertanya, kenapa ya? Ada gereja yang nyaman, ada gereja yang settle, ada gereja yang tidak pernah terusik, tapi ada gereja yang terus-menerus terusik dan semakin lama semakin terpuruk di dalam zaman ini. Harusnya gereja itu seperti apa? Firman Tuhan akan mengatakan harusnya gereja itu jadi gereja yang selalu diincar oleh dunia. Harusnya gereja itu akan selalu menjadi komunitas yang ditindas oleh dunia. Tapi waktu kita kehilangan aspek ini sepenuhnya, mungkin kita perlu bertanya, apa jangan-jangan gereja hari ini banyak yang sudah aman dan nyaman karena jangan-jangan sudah sama dengan dunia. Karena itu dunia tidak lagi mengincar gereja. Karena itu dunia tidak lagi berusaha menekan dan menindas kehadiran gereja di tengah-tengahnya. Karena apa? Karena mungkin ya gereja tidak lagi berbeda dengan dunia. Gereja tidak lagi dianggap sesuatu yang mengkonfront dunia ini. Gereja yang terlalu aman, terlalu menyuarakan berita yang biasa-biasa dan tidak lagi ada kebenaran di dalamnya. Ini sebuah hal yang akan miris dan tragedi di tengah-tengah gereja Tuhan hari ini. Kalau sampai ini terjadi. Tapi kembali, jangan sampai kita mencari-cari penderitaan konyol gitu ya. Kita dipanggil untuk menderita bersama Kristus gitu ya. Bukan jadi orang asketis dan masokis tentu saja Bapak Ibu. Bukan berarti kita harus mencari-cari, tetapi kalau gereja sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran, integritas, kesetiaan pada firman, keteguhan pada berita Injil, menjadi orang Kristen akan menjadi orang-orang yang selalu diincar oleh dunia, yang selalu berperang, dan berperang. Tendensi zaman yang akan terus menggunakan pedang besar ini untuk mengincar umat Tuhan. Dan hari ini juga kalau kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu, kita akan kembali jadi diingatkan lagi. Gereja harusnya seperti apa? Gereja harusnya diincar oleh dunia. Mari kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh bisa menempatkan diri dengan tepat di tengah dunia, sekalipun kita harus menjadi korban di tengah dunia ini. Itu yang kedua, materai yang kedua tentang peperangan. Saya lanjut terus sampai materai keempat, baru kita simpulkan pembelajarannya. Materai yang ketiga bicara tentang, kita lihat ya di dalam ayat 5 dulu. Seekor kuda berwarna hitam, dan sekarang yang memegangnya, yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Kuda hitam dan penunggangnya membawa timbangan. Semakin random ya Bapak Ibu ya. Dari pedang, peperangan, sekarang kok timbangan. Timbangan itu bukan alat ukur biasa, tapi timbangan selalu muncul dalam kitab suci sebagai gambaran kelangkaan makanan. Dalam situasi normal, ini selalu
timbangan muncul di dalam keadaan-keadaan krisis ekonomi. Timbangan itu melambangkan kelaparan dan keterbatasan distribusi makanan. Karena itu di ayat 6 dikatakan seperti ini. Suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Apa artinya? Ini sangat tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Saya langsung berikan itunya saja konteksnya. 1 dinar itu upah seorang pekerja 1 hari. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 1 hari sekarang pekerja di zaman ini berapa gaji kita, ya bagi saja gaji bulanan dibagi 30 hari gitu ya. Itulah dalam masa itu 1 dinar lah kurang lebih. Nah itu dikatakan secupak gandum sedinar, artinya apa? 1 takaran gandum itu cuma bisa memenuhi kebutuhan 1 orang selama 1 hari. Sekali lagi ya, secupak gandum sedinar artinya apa? Secupak gandum sedinar itu 1 takaran gandum cuma bisa memenuhi kebutuhan 1 orang selama 1 hari. Artinya setiap orang harus menghabiskan seluruh upahnya hanya untuk bertahan hidup 1 hari. Ini yang terjadi di dalam masa-masa menjelang zaman akhir gitu ya. Setiap orang akan terus hidup di dalam, harus terus hidup untuk menghabiskan seluruh upahnya untuk bertahan hidup sehari saja. Pertanyaannya, istrinya gimana? Anaknya gimana? Gitu ya. Ini jadi gambaran tentang kelangkaan makanan, atau bukan cuma kelangkaan tetapi ini krisis ekonomi. Bagaimana keluarganya? Oh, alternatifnya yang bagian berikutnya, secupak gandum sedinar. Tapi bagian berikutnya 3 cupak jelai sedinar. 3 cupak jelai sedinar itu artinya apa? Artinya mereka kalau mau bisa bertahan hidup harus turunkan derajat makanannya. Nggak bisa makan gandum, harus makan jelai, biji-bijian itu. Artinya nggak bisa makan makanan yang biasa, harus turunkan derajat makanan yang biasa mereka makan. Ini adalah krisis ekonomi yang terjadi. Dan di sini gambarannya berarti makanan ini akan terus menjadi sebuah kelangkaan dan sangat tidak ideal dalam gambarannya. Krisis ekonomi dan ada ketidaksetaraan. Kenapa? Udah dibilang secupak gandum sedinar, artinya gaji akan selalu habis gitu, saya bahasakan ulang. Gaji akan selalu habis. Dan 3 cupak jelai sedinar. Kalau mau bertahan hidup berarti turunkan standar hidup gitu, katakanlah seperti itu. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya apa? Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu gambaran kemewahan. Jadi di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi, ada orang-orang yang hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Di dalam gambarannya ada orang-orang yang bisa menikmati minyak dan anggur, sementara orang lain harus sedemikian rupa menurunkan makanannya supaya bisa bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa menjelang zaman akhir ada krisis ekonomi yang akan terjadi. Dan menjelang zaman akhir akan ada ketidaksetaraan ekonomi yang akan terjadi. Kok kayaknya nggak kaget ya kita ya. Di Indonesia apalagi ya, mungkin kita udah biasa dengan gambaran ya emang gitu toh masyarakat kita. Loh emang rakyat kecil akan hidup sengsara sedangkan pejabat-pejabat mungkin bisa hidup dengan tetap mewah gitu. Kita nggak kaget mungkin ya dengan keadaan Indonesia yang mungkin sudah sangat menggambarkan situasi ini. Ini gambaran yang sebetulnya kalau di dalam kita hitung-hitungan, biaya pangan pada waktu itu sebetulnya kalau secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar ini sudah mengalami peningkatan biaya pangan sekitar mungkin katakanlah 10-15 kali lipat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau hari ini biaya pangan kita meningkat 10-15 kali lipat, krisis atau enggak? Ya jelas krisis gitu ya. Kecuali harga cabai Bapak Ibu itu memang tidak menentu. Tapi ini gambaran seluruhnya. Cuma yang saya mau soroti adalah kenapa materai ketiga ini, malapetaka ketiga ini sangat ditekankan tentang krisis ekonomi. Karena pada waktu itu pertanyaannya adalah siapa yang akan mengalami krisis ini? Di dalam zaman itu yang akan paling mengalami penganiayaan itu seperti materai kedua.
yaitu gereja Tuhan. Kenapa? Karena gereja Tuhan adalah gereja yang akan selalu berhadapan. Kamu mau bertahan hidup, masuk serikat dagang. Masuk ke dalam komunitas dagangnya orang Romawi. Kalau masuk komunitas dagang, sekalian menyembah dewanya, sekalian pelacuran bakti sama dewanya di komunitas itu. Itu gambarannya. Jadi orang Kristen cuma punya dua pilihan. Sangkal iman, masuk ke serikat dagang supaya bisa bertahan hidup. Atau ya sudah, betul-betul pegang iman, tapi akan alami krisis di tengah-tengah masyarakat yang akan hidup makmur. Ini malapetaka yang ketiga yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan izinkan untuk terjadi di tengah dunia. Malapetaka yang kita hari ini mungkin juga sudah lihat di tengah-tengah keadaan global. Bicara krisis ekonomi, ini bukan baru terjadi belakangan ini. Ya hari ini kita juga krisis dalam berbagai hal ya, bukan cuma ekonomi, bukan cuma pangan, BBM juga krisis dan segala macamnya. Tapi ini sesuatu yang dari zaman dulu sudah terjadi. Ribuan tahun, 2000 tahun terjadi terus menerus dalam berbagai bentuk. Tapi semua ini Tuhan izinkan untuk ada di tengah dunia. Tapi sedikit gambarannya adalah, saya mungkin perlu sedikit pause di sini karena kalau saya teruskan sampai akhir, kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini dunia yang akan kita lalui? Kok sepertinya pesimis sekali ya? Bapak Ibu sudah cukup pesimis dengan dunia ini. Kita sudah melihat yang pertama tadi, ambisi akhirnya membawa pada kehancuran. Yang kedua, perang tidak habis-habis, bahkan kita pun hidup terus dalam peperangan kecil. Yang ketiga, krisis ekonomi. Kita mungkin juga bertanya-tanya, apakah nanti kita pun akan mengalami ini? Tapi yang keempat, masih ada lagi tentang kematian. Kita mungkin sudah bertanya-tanya, apa ini yang betul-betul akan terjadi di tengah dunia? Dan apakah dunia akan sehancur ini? Saya ingatkan dulu sekali lagi, jangan lupa bahwa yang mengizinkan semua ini terjadi adalah Kristus yang membuka gulungan kitab. Maka dari itu sedikit penghiburan di materai ketiga ini, Kristus yang mengizinkan ini adalah Kristus yang juga akan menopang gerejanya. Maka kita melanjutkan bukan dengan pesimis, tetapi dengan sebuah pengharapan menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan berikutnya. Materai keempat, satu lagi terakhir sebelum kita simpulkan semuanya. Materai yang keempat, saya bacakan kembali ayat 7. Ketika anak domba itu membuka materai keempat, aku mendapatkan suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda hijau kuning. Apalagi ini hijau kuning, warna macam apa lagi? Kalau dalam bahasa Inggris ini pale gitu ya, ini pucat, warna seekor kuda yang warnanya pucat. Tapi bukan sekedar pucat, tapi hijau kuning ini mewakili seperti gambaran warna mayat. Warna kematian, warna yang menyimbolkan orang yang mati karena penyakit, pembusukan, dan akhirnya mati. Jadi malapetaka ini adalah malapetaka tentang penyakit dan kematian. Tidak seperti penunggang kuda sebelumnya, yang bagian ini sekarang disebutkan namanya adalah maut, death. Dan itu lebih daripada itu dikatakan di sini, dan kerajaan maut, atau kita mungkin pernah dengar kata Hades, kerajaan maut mengikutinya. Maut dan Hades gitu ya, ini gambarannya di dalam materai keempat. Apa artinya? Ini sangat penting ya, karena maut ini menunjukkan kepada ya realita kematian. Dan begitu kita melihat gambaran materai keempat ini, kita jadi sadar, ini adalah musuh paling besar dari manusia. Hari ini kita pun tidak ada yang bisa lepas dari kuasa maut. Dari kematian yang akan meneror kita. Hari ini kita tetap sedikit banyak punya kegelisahan tentang namanya kematian. Paling tidak minimal kalau Bapak Ibu sangat berani menghadapi kematian, paling enggak Bapak Ibu mungkin akan tetap mengatakan, kalau aku menghadapi kematian dari orang yang dikasihi, ya Bapak Ibu pasti akan terpukul juga gitu ya. Mungkin kalau bicara tentang kamu siap mati enggak hari ini, mungkin kita bisa berkata siap. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang berkata seperti itu. Tapi kalau ditanyanya sebaliknya, kamu siap gak kehilangan orang yang paling kamu kasihi di dunia? Kita mungkin gak seberani itu berkata seperti itu. Tapi apapun itu, maut akan selalu jadi sebuah eksistensi yang akan menghantui kita terus menerus.
Artinya maut ini akan selalu menjadi masalah dalam zaman ini. 4 materai pertama menunjukkan malapetaka yang tidak bisa terlepas dari dunia yang menuju kepada akhirnya. Tapi kembali lagi, kepada bagian ini dikatakan ayat 8, dan kepada mereka diberikan, ini maksudnya maut, kepada maut itu diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dikatakan di sini, dan kepada mereka diberikan kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kuasa? Yang memberikan kuasa kembali lagi, pasti itu dari Tuhan. Artinya, kematian itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, cuma dikatakan, maut ini diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Kita jangan bayangkan, waduh 1/4 gawat nih. Lalu kita jadi bayangkan gitu ya, seperti dulu kalau kita nonton film Avenger, Thanos berusaha memusnahkan setengah populasi manusia. Itu kan mengerikan sekali ya, ini 50-50 peluangnya. Di sini ya katakanlah 1/4 gitu. Tapi kita kan gambarannya takut gitu dengan gambaran maut yang berkuasa atas 1/4. Tapi perlu dipahaminya seperti ini, bahwa kuasa dari maut itu pun cuma diberikan 1/4 dalam tanda kutip. Artinya kematian pun tetap dibatasi kuasanya. Karena walau waktu Tuhan izinkan ada kematian, Tuhan tetap tidak sungguh-sungguh mau dunia ini betul-betul hancur oleh kematian. Tuhan mau ajarkan bahwa ini bukan kehancuran total, tetapi sebuah sesuatu yang parsial, yang terukur, dan semua ini diizinkan Tuhan, tapi tidak pernah di luar kendali Tuhan. Gambaran berikutnya, membunuh dengan pedang, penyakit sampar, kelaparan, binatang-binatang di bumi. Ini kembali menyimpulkan semua hal yang sudah ada. Pedang mengingatkan tadi, yang peperangan tadi, tapi sekarang pedangnya lebih besar, sini gambarannya. Peperangan yang besar, ada kelaparan seperti dari krisis ekonomi, ada sakit penyakit yang tadi kita sudah lihat, ada binatang buas, itu mungkin gambaran dari kekuatan yang betul-betul akan melawan manusia. Semua ini akan kemudian membuat sebuah kesimpulan. Ini kita masuk bagian akhir ya. Ini adalah bagaimana dunia pada akhirnya akan berakhir dengan banyaknya malapetaka dan kematian. 4 tulah ini, pedang, kelaparan, binatang buas, penyakit, semua ini diizinkan Tuhan untuk terjadi menjelang hari Tuhan yang akan datang. Tapi mari kita melihatnya bukan dengan sebuah gambaran pesimis ya. Di titik ini kita melihat ini adalah kematian yang universal. Orang percaya maupun tidak percaya semuanya akan mengalami kematian. Tetapi Wahyu bagian sebelumnya, pasal 1 ayat 18 sudah menyatakan satu hal yang paling penting yang perlu kita ingat ketika kita mau melihat dunia ini dengan begitu pesimis. Wahyu 1 ayat 18. Saya bacakan dari 17 ya. Wahyu 1 ayat 17. Ayat 17 mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Tuhan. Maka ketika kita simpulkan materai keempat ini, kita lihat orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Jangan lupa bahwa kerajaan maut itu kuncinya dipegang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah penghiburan terbesar karena kematian yang tampaknya seperti penguasa terakhir di dunia. Tetapi dalam kitab Wahyu bahkan maut pun hanyalah pelayan atau gambaran instrumen Tuhan yang kekuasaannya terbatas. Setiap kematian akan membawa kita untuk memahami dunia semakin dekat pada kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki memang akan ada kematian, tetapi kematian itu akan membawa kita pada kehidupan yang sejati bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya sebagai penutup dari bagian ini, apa aplikasinya? Saya mulai dari aplikasi yang salah sekali lagi ya. Aplikasi yang salah adalah kita mencocokkan kapan ini sudah terjadi dan
Siapa ini? Siapa ini yang penunggang kuda pertama, kedua, ketiga, keempat? Siapa ini yang menjadi kelaparan dan bikin kelaparan, yang bikin ada pedang dan lain sebagainya? Ini aplikasi yang salah. Atau mungkin kita bertanya kapan, mungkin ya kita bertanya kapan ini akan terjadi? Apakah sudah? Apakah belum? Apakah di masa lalu, di masa depan? Itu aplikasi yang salah juga. Karena apa? Karena wahyu ini mau menyatakan gambaran dunia yang malapetakannya sudah berjalan dan akan terus berjalan sampai Yesus akan datang kembali. Jadi aplikasi yang benar apa? Yang pertama, mari kita melawan eskapisme. Mari kita melawan eskapisme. Mari kita melihat dunia ini apa adanya di bawah kedaulatan Kristus. Tuhan Yesus yang mengizinkan semua itu, maka mari kita jangan menjadi orang yang escape. Ketika lihat semua malapetaka ini, udahlah Tuhan pasrah. Dah gak mau ngapa-ngapain lagi gitu ya. Dah ini dunia gak ada harapan. Akhirnya kita tidak mengerjakan peranan kita di tengah dunia. Bukan itu yang Tuhan mau. Mari kita tidak menjadi orang yang eskapis. Tidak menjadi orang yang pesimis. Tetapi sungguh-sungguh kita menantikan Tuhan. Dunia memang penuh dengan malapetaka, tapi gereja Tuhan akan selalu menjadi gereja yang ditopang oleh tangan Tuhan. Penderitaan tidak akan terjadi terus-menerus secara membabi buta atau kebetulan, tetapi penderitaan yang dialami gereja Tuhan akan selalu ada di bawah otoritas Kristus yang sudah membuka semua materai-materai ini. Ya, memang ini akan ada nuansa penghakiman juga bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus, ini menjadi sebuah berita penghiburan. Maka mari kita yang pertama ini jadi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat Tuhan mau kerjakan apa di dunia. Aku siap menantikan apa yang Tuhan mau lakukan. Aku siap walaupun mungkin melihat adanya ketidakadilan ekonomi, adanya ketimpangan sosial, adanya berbagai hal. Tuhan berikan kekuatan bagi gereja Tuhan untuk menghadapinya dengan hikmat daripada Tuhan. Dan di sisi lain kita juga belajar untuk mengevaluasi hati kita. Apakah jangan-jangan kita sudah menjadi gereja yang sama seperti dunia, tidak lagi merasa ada masalah? Ya kita merasa ya sudah memang dunia seperti ini, dan bahkan kita merasa enggak teraniaya kok di dunia. Mungkin jangan-jangan karena gereja sendiri pun sudah tidak beda lagi dengan yang dunia lakukan. Dunia yang penuh dengan korup, ternyata gereja pun sama-sama korupnya. Akhirnya dunia gak pernah ngincar gereja, wajar toh. Jangan sampai gereja kita juga jadi seperti itu. Tapi yang kedua, aplikasi yang terakhir adalah ternyata umat Tuhan masih terus dipelihara. Penderitaan itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menguduskan gereja Tuhan. Tuhan Yesus akan tetap memegang kendali. Bapak Ibu, damai di tengah dunia akan menjadi barang langka. Karena kita tahu dunia ini lebih mudah menyuarakan berita perang. Dunia ini akan terus lebih mudah menyuarakan berita kebencian. Dunia akan lebih mudah memberitakan sesuatu yang sifatnya tidak adil demi memuaskan satu pihak saja. Tapi mari kita meneladani Kristus. Yang menopang kita itu adalah Kristus. Kita bukan berjalan di dunia dengan kekuatan kita sendiri. Waktu dunia penuh kebencian, kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, pada akhirnya penunggang kuda yang kedua tadi akan mengambil damai sejahtera dari dunia. Kalau kita berjuang mewujudkan damai di tengah dunia ini dengan bikin negosiasi, rekonsiliasi sendiri dan segala macam, akhirnya damai akan selalu dicabut oleh penunggang kuda itu. Tapi mari kita meneladani Kristus. Yang menopang kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan damai-Nya. Kita menjadi orang-orang yang bukan memperjuangkan damai itu sendiri, tetapi damai karena ada Tuhan yang memperdamaikan. Caranya gimana? Kalau kita damai dengan upaya kita sendiri, ya pasti damai yang kita perjuangkan akan berakhir suatu kali ketika kita dikecewakan. Ketika kita berjuang, berusaha damai, berusaha hadirkan damai, ya sudah disakiti, ya udah maafkan sekali, 2 kali, 3 kali. Mau bertahan sampai berapa lama? Sampai 10 kali, 20 kali, mungkin kita pada akhirnya akan kecewa di tengah dunia yang sulit damai ini. Dan akhirnya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri,
pada akhirnya kita akan kembali jatuh di dalam kebencian. Tapi mari kita melihat damai yang dihadirkan Kristus. Yang Tuhan hadirkan adalah Dia menerima engkau dan saya terus-menerus ketika kita masih seteru Allah. Damai yang akan terus dihadirkan lagi dan lagi untuk menguduskan kita. Ini adalah damai yang tidak akan berhenti untuk membawa kita hidup semakin lama semakin kudus. Termasuk dalam segala hal, keadilan, kasih, kesetiaan, semua hal Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari kita menggunakan semua modal itu, memandang kepada apa yang Kristus sudah kerjakan untuk engkau dan saya. Memandang kepada apa yang Tuhan Yesus sudah genapkan di kayu salib itu sebagai domba yang tersembelih. Supaya apa? Supaya kita tidak memperjuangkan dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai krisis, tapi mari kita menjadi orang-orang yang tidak melihatnya dengan pesimis, tidak melihatnya dengan optimisme karena kita merasa mampu, tapi kita menghadapi dunia ini dengan kekuatan daripada Kristus yang sudah tersalib. Sang anak singa yang digambarkan sebagai domba yang tersembelih. Inilah yang Tuhan mau sampaikan melalui 4 materai yang pertama yang telah dibuka. Dunia terus hidup di dalam malapetaka sampai Dia akan datang. Tapi percayalah bahwa sampai hari ini dunia masih ditopang Tuhan dan gereja masih ditopang Tuhan. Maukah engkau berjalan bersama dengan Kristus yang memegang tanganmu dan tanganku, memegang setiap perjalanan iman umat Tuhan di tengah dunia. Sampai pada kesudahannya Dia akan menggenapi semuanya dan menjadikannya semua indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena 4 materai kami sudah renungkan. Kami bersyukur karena dunia yang sepertinya penuh dengan nada pesimisme ini, penaklukan, peperangan, kelaparan, kematian, semua menjadi musuh kami ya Tuhan. Tapi ternyata itu pun musuh Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan semua itu terjadi di tengah dunia kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan setiap kami untuk berjuang sendiri. Ada Kristus yang mau kami teladani Tuhan. Ada Kristus yang telah tersalib, tersembelih. Dan itu Kristus itulah yang mau kami terus ikuti teladannya supaya kami bisa tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Berkatilah dan kiranya Tuhan kuatkan kami melewati masa-masa penuh dengan ketidakstabilan, masa-masa penuh dengan krisis, tapi kiranya anugerah-Mu sajalah yang menolong kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Domba yang tersembelih itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin.